Jejak awal di Marunda, bayang-bayang si Pitung. Angin pesisir Marunda berhembus pelan ketika Raka dan Siti melangkah memasuki gang kecil yang menuju rumah Pitung. Langit sedikit mendung, tetapi cahaya sore masih cukup untuk memperlihatkan garis-garis usia pada papan kayu rumah panggung itu. Rumah itu berdiri gagah di atas tiang-tiang kokoh, seolah menatap laut yang telah menjadi saksi perjalanan ratusan tahun. Seperti kembali ke abad yang lain, gumam Siti sambil mengangkat kameranya. Raka tersenyum, karena baginya tempat ini bukan sekadar lokasi riset, Marunda adalah ruang penuh kisah yang membentuk identitas Betawi. Mereka disambut oleh Haji Karim, lelaki tua berkain sarung dengan tongkat kayu di tangan. Tatapannya lembut namun tajam, seakan menyimpan ribuan cerita. "Kalian datang mencari kisah Pitung?" tanyanya. Raka mengangguk hormat. "Kami ingin merekam sejarahnya sebagaimana masyarakat Marunda mengingatnya." Haji Karim mempersilakan mereka duduk di bawah rumah panggung. Angin yang menyusup dari sela-sela papan membawa aroma laut dan nostalgia. Dulu, rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini markas perjuangan, tempat si Pitung merancang perlawanan kepada penjajah. Bukan perampok, tapi pembela orang kecil. Siti mulai menyalakan perekam suara. "Apa benar Pitung sering kembali ke rumah ini setelah beraksi?" "Benar," jawab Haji Karim. "Rakyat di sini ingat betul bagaimana ia membagikan hasil rampasannya kepada warga miskin. Ia selalu berkata, 'Selama tanah Betawi diinjak penjajah, selama itu pula aku bertarung.'" Raka terdiam sejenak, membayangkan sosok Pitung, pemuda tinggi, lincah, berani, berjalan dengan langkah mantap di halaman yang kini sedang ia pijak. Haji Karim melanjutkan, "Ada satu kisah yang jarang orang tahu. Malam sebelum Pitung pergi ke Batavia untuk menyerang gudang logistik Belanda, ia duduk tepat di anak tangga itu. Ia menunjuk ke arah tangga kayu yang telah dipoles waktu. Ia memandang laut lama sekali, seolah tahu bahwa jalan pulang mungkin tak akan ada lagi." Siti menatap tempat itu dengan hening. Bagaimana warga menyikapinya setelah ia gugur? Duka besar. Tapi rakyat tak pernah melihat Pitung sebagai mati. Namanya terus hidup, berbisik lewat angin pesisir, lewat rumah ini. Ketika matahari mulai turun, Raka berdiri mendekati pilar-pilar rumah. Ia menyentuh kayu yang dingin. "Siti," katanya pelan, "sejarah bukan sekadar tanggal dan peristiwa. Ini tentang napas manusia yang pernah hidup." Siti mengangguk. "Dan rumah ini masih bernapas dengan cerita." Haji Karim tersenyum. "Kalian belum lihat semuanya. Setelah ini, aku akan bawa kalian ke rumah kedua, rumah Kapiten Cina, tak jauh dari sini. Di sana, kisahnya berbeda, bukan tentang perlawanan, tetapi tentang negosiasi, kekuasaan, dan kejayaan komunitas Tionghoa di Marunda." Raka menyadari perjalanan mereka baru dimulai. Dua rumah, dua tokoh, dua dunia, si jagoan Betawi dan seorang kapiten. Namun keduanya terikat oleh tanah yang sama, pesisir yang sama. Dan malam itu, ketika lampu-lampu di kampung mulai menyala satu persatu, mereka tahu bahwa setiap langkah berikutnya akan membawa mereka makin dalam ke misteri sejarah yang terlupakan. Rumah Kapiten Cina, kejayaan yang tertinggal di tepi laut. Senja baru saja turun ketika Raka, Siti, dan Haji Karim menyusuri jalan kecil menuju rumah Kapiten Cina. Berbeda dengan rumah Pitung yang hangat dan sederhana, bangunan ini terlihat megah, bahkan dalam kondisi tuanya. Pilar-pilar kayu berukir motif awan dan bunga berdiri kokoh, sementara atapnya menjulang dengan gaya arsitektur perpaduan Tionghoa dan Betawi. Warna merah yang memudar pada kusen pintu seolah menyimpan gema masa lalu yang enggan lenyap. "Dulu ini rumah orang paling berpengaruh di pesisir," ujar Haji Karim. "Namanya Kapiten Tan Keng Siong. Orangnya cerdas, disegani, tapi penuh misteri." Siti memandangi ukiran pada pintu utama. Rumah ini masih terasa ada auranya, seperti sedang diawasi. Raka mengangguk. Rumah pemimpin selalu membawa jejak kekuasaan, bahkan setelah ratusan tahun. Ia menyentuh permukaan dinding yang halus, merasakan serat kayu jati yang masih kuat. Ketika mereka memasuki ruang utama, cahaya lampu minyak yang dipasang penjaga rumah membuat bayangan-bayangan panjang menari di dinding. Ruangan luas itu dipenuhi meja panjang, lemari ukiran, dan sebuah altar kecil yang masih berdiri,
meski tak lagi dipakai. Kapiten Siong adalah penghubung antara komunitas Tionghoa dengan pemerintah kolonial, lanjut Haji Karim. Ia punya kekuasaan besar, tapi juga beban yang berat. Tidak sedikit orang iri pada posisinya, bahkan di kalangan bangsanya sendiri. Siti mulai merekam. Apakah dia dikenal sebagai pemimpin yang keras? Lebih tepatnya, tegas, kata Haji Karim. Ia bisa mengatur pajak, perdagangan, dan keamanan pelabuhan. Tapi ia juga terkenal adil. Banyak warga pesisir Cina, Melayu, dan Betawi datang padanya untuk mencari perlindungan. Raka berjalan ke arah jendela besar yang menghadap laut. Dari sana terpampang hamparan air yang berkilau diterpa sisa cahaya senja. Saya bisa membayangkan bagaimana dulu kapal-kapal dagang berlabuh di pelabuhan kecil sini. Haji Karim tersenyum. Betul. Kapiten Siong adalah orang yang memperluas perdagangan di Marunda. Ia punya hubungan dagang sampai ke Johor, Malaka, bahkan Hong Kong. Rumor mengatakan ia menyimpan arsip dagang rahasia dengan catatan-catatan yang kalau jatuh ke tangan yang salah bisa mengguncang banyak pihak. Raka menoleh cepat. Arsip itu masih ada? Haji Karim mengangkat alis, membuat suasana terasa lebih tegang. Konon, tersembunyi di salah satu ruangan belakang. Tapi hingga kini belum pernah ditemukan. Siti menelan ludah. Arsip yang hilang. Rumah yang penuh misteri. Tokoh besar yang hidup di persimpangan kekuasaan. Ini seperti bab lain dari sejarah Marunda yang belum diungkap. Haji Karim mengajak mereka berpindah ke ruang belakang. Koridor sempit itu dipenuhi lukisan-lukisan tua, sebagian sudah menguning dimakan waktu. Salah satu lukisan menampilkan sosok Kapiten Tan Keng Siong sendiri, jubah panjang, kerah tinggi, mata tajam, dan tatapan yang seolah mengerti lebih banyak dari yang tampak. Kapiten Siong bukan sekadar pedagang atau pemimpin, ujar Haji Karim pelan. Ia juga diplomat. Ada cerita yang mengatakan ia pernah berunding diam-diam dengan kelompok-kelompok perlawanan Betawi pada masa itu, termasuk seseorang yang kalian kenal. Raka segera menangkap maksudnya. Si Pitung? Haji Karim tersenyum samar. Entah benar atau tidak. Tapi banyak kisah menyebutkan bahwa Kapiten Siong sebenarnya mengagumi semangat perlawanan Pitung. Ada kemungkinan mereka pernah saling menghormati meski tak pernah bertemu secara resmi. Siti memandang Raka dengan mata berbinar. Ini luar biasa. Dua tokoh berbeda dunia, terhubung oleh sejarah yang sama. Raka menambahkan, dan dua rumah ini, rumah Pitung dan rumah Kapiten Cina, berdiri hanya beberapa langkah. Seolah takdir memang ingin mereka memiliki hubungan meskipun zaman memisahkan. Mereka akhirnya tiba di sebuah pintu kayu yang tampak lebih tua dari yang lain. Pintu itu memiliki ukiran dua naga saling membelit. Entah mengapa, udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Ini, kata Haji Karim, dikabarkan sebagai tempat kapiten menyimpan dokumen rahasia. Tidak ada yang berani membukanya sekarang. Raka menatap pintu itu lama, seolah ingin menembus kisah yang tersembunyi di baliknya. Kalau arsip itu benar ada, maka sejarah Marunda bisa berubah. Siti mengangguk penuh semangat. Dan perjalanan kita semakin dalam. Angin malam berhembus masuk melalui jendela, membawa aroma laut yang asin dan dingin. Rumah Kapiten Cina tampak semakin hidup, seakan temboknya ingin berbicara, menceritakan masa lalu yang selama ini terbungkam. Raka menatap ruangan itu sekali lagi, sebelum akhirnya berkata pelan, sepertinya, sejarah tak pernah hilang. Hanya menunggu seseorang untuk mendengarkannya kembali. Dan di rumah tua itu, petualangan mereka baru saja menemukan babak baru. Dua kisah, dua dunia, pertemuan di masa lalu. Angin malam Marunda bertiup lebih kencang dari biasanya. Raka, Siti, dan Haji Karim berdiri di depan rumah Kapiten Cina yang mulai gelap, sementara lampu-lampu minyak di dalam rumah bergetar tertiup angin. Malam itu, suasana terasa berbeda, seolah dinding-dinding tua hendak membuka kenangan dari masa lampau. Siti merapatkan jaketnya. Haji, tadi Anda bilang ada kemungkinan Kapiten Cina dan si Pitung punya hubungan tak langsung. Apa maksudnya? Haji Karim tersenyum tipis, lalu melangkah ke serambi depan rumah. Hubungan manusia tidak selalu berbentuk pertemuan. Kadang mereka terhubung oleh keadaan, musuh yang sama, atau nasib yang saling bersinggungan.
Raka memperhatikan wajah sesepuh itu. Keriputnya tampak lebih dalam ketika diterangi cahaya lampu. Tolong ceritakan semuanya, Haji. Kami ingin memahami sejarah ini secara utuh. Haji Karim duduk perlahan di bangku kayu tua. Suasana menjadi hening, hanya suara debur ombak terdengar dari kejauhan. Pada masa kolonial, ada kegelisahan besar di tanah pesisir ini, mulai Haji Karim. Masyarakat Betawi ditindas, orang Tionghoa diawasi ketat, para pedagang dibatasi, dan para petani dipaksa tunduk. Dalam kondisi seperti itu, lahirlah dua tokoh berbeda, Si Pitung, sang perlawanan rakyat, dan Kapiten Tan Keng Siong, pemimpin komunitas Tionghoa yang berada di posisi sulit antara rakyatnya dan pemerintah. Siti mulai merekam. Apakah mereka pernah bekerja sama? Tidak ada bukti mereka bertemu, jawab Haji Karim. Tapi jejak sejarah menunjukkan bahwa tindakan satu pihak mempengaruhi yang lain. Ketika Pitung menyerang gudang pajak di Batavia, pemerintah Belanda memperketat pengawasan pedagang, termasuk milik Kapiten Siong. Dan ketika Kapiten menolak menaikkan pajak pasar pesisir Cina, Pitung melihat itu sebagai bentuk perlawanan diam-diam. Raka mengangkat alis. Jadi meskipun berada di sisi berbeda, mereka sama-sama melawan ketidakadilan. Benar, kata Haji Karim. Hanya cara mereka yang berbeda. Pitung dengan pedangnya, Kapiten dengan kepandaiannya berunding. Siti menatap ke arah rumah Kapiten Cina, seolah membayangkan masa lalu. Saya bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam. Seolah mereka saling memahami meskipun tak pernah bertemu. Haji Karim mengangguk. Itulah yang membuat Marunda unik. Di sini, dua dunia yang berbeda pernah berdiri berdampingan, dunia rakyat dan dunia Tuan Kapiten. Raka kemudian berdiri dan berjalan perlahan ke arah halaman. Ia melihat dua rumah besar, rumah panggung kayu sederhana milik Pitung dan rumah megah milik Kapiten Siong. Dua rumah, dua simbol kekuatan yang berbeda. Jika kita masukkan ini dalam dokumenter, kita harus memperlihatkan bagaimana masyarakat hidup dalam dua pengaruh itu, kata Raka. Pitung memberi keberanian, Kapiten memberi perlindungan. Keduanya menjadi penyangga bagi rakyat di masa itu. Siti mendekati Raka. Dan mungkin, sejarah menyimpan cerita yang lebih besar dari yang kita tahu. Bagaimana jika arsip rahasia Kapiten itu berisi informasi tentang kebijakan yang pernah ia tolak, atau kesepakatan yang ia sembunyikan demi melindungi rakyatnya? Haji Karim tertawa kecil. Kalian ini benar-benar punya naluri tajam seperti peneliti zaman dulu. Banyak orang bilang Kapiten Siong menyimpan catatan hitam, nama-nama pejabat korup, perjanjian tak adil, dan jejak-jejak politik gelap. Bila benar arsip itu masih tersimpan, bisa saja itu adalah salah satu alasan rumah ini begitu dijaga. Raka mengusap dagunya. Mungkin arsip itulah yang membuat pemerintah kolonial dulu tak pernah sepenuhnya menyingkirkan Kapiten Siong. Mereka takut catatannya bocor. Siti menambahkan, dan bisa jadi, Pitung pernah mendengar rumor itu sehingga ia menghormati Kapiten meski tidak berada di sisi yang sama. Haji Karim mengangguk. Masyarakat dulu memang percaya begitu. Tiba-tiba angin berhembus kuat, membuat pintu rumah Kapiten Cina terbuka dengan suara berderak. Raka terkejut, sementara Siti hampir menjatuhkan kameranya. Maaf, itu hanya angin, kata Haji Karim, meski wajahnya tampak sedikit tegang. Namun ketika mereka masuk kembali untuk menutup pintu, Siti melihat sesuatu di lantai. Sebuah gulungan kertas tua, berdebu, mungkin terjatuh dari rak ketika pintu terbuka. Ini apa? Haji Karim membungkuk perlahan. Kelihatannya seperti salinan dokumen lama. Belum tentu penting. Tapi tidak ada salahnya membuka. Raka mengambilnya hati-hati. Kertas itu tampak rapuh, namun masih bisa dibaca. Ada tulisan tangan berbahasa Melayu Tionghoa dan beberapa istilah Belanda. Siti menahan napas. Jangan bilang ini, salah satu bagian dari arsip Kapiten. Raka membaca sekilas dengan mata membesar. Ini, laporan perdagangan, tapi ada catatan tambahan, tentang pajak baru yang menindas rakyat kampung, termasuk warga Betawi. Ada komentar yang ditulis dengan tinta merah, seolah Kapiten menolak aturan itu. Siti menatap Raka. Berarti benar. Kapiten tidak selalu sejalan dengan pemerintah. Ia berani menolak kebijakan yang merugikan rakyatnya.
Haji Karim menarik napas panjang. Mungkin, inilah awal dari jawaban yang kalian cari. Raka menutup gulungan itu perlahan, seolah memegang bagian sejarah yang selama ini terpendam. Jika kita bisa menemukan dokumen lain, jejak hubungan tak langsung antara kapiten dan Pitung semakin jelas. Siti tersenyum. Dan kita baru memasuki permukaan dari misteri besar ini. Di luar, ombak menghantam pantai lebih keras dari biasanya. Malam itu, seolah Marunda ingin memberitahu bahwa masa lalu belum selesai berbicara. Petualangan mereka kini resmi memasuki babak baru, babak yang akan mengungkap hubungan dua tokoh besar yang tidak pernah bertemu, namun saling mempengaruhi lintasan sejarah Betawi. Raka Siti mengungkap misteri arsip tersembunyi. Pagi hari di Marunda dipenuhi udara asin dan sinar matahari lembut yang memantul di permukaan air. Setelah malam penuh ketegangan dan penemuan mengejutkan, Raka dan Siti kembali ke rumah Kapiten Cina bersama Haji Karim. Hari itu mereka berniat menelusuri lebih dalam, mencari kemungkinan bahwa gulungan kertas yang ditemukan semalam adalah bagian kecil dari arsip besar yang hilang selama lebih dari 1 abad. Raka membuka ranselnya dan mengeluarkan sarung tangan kain tipis. Kita harus berhati-hati. Kalau memang ada dokumen lain, kondisinya pasti sangat rapuh. Siti menyiapkan kamera. Kita rekam semuanya. Ini bisa jadi penemuan bersejarah. Haji Karim memimpin mereka menuju ruang belakang rumah. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui jendela tinggi, menyoroti partikel debu yang menari di udara. Suasana terasa berbeda dari malam sebelumnya, lebih tenang, seolah rumah ini sedang menunggu untuk membuka rahasianya. Dulu, bagian belakang rumah ini adalah ruang kerja Kapiten Siong, kata Haji Karim. Di sini ia menulis laporan dagang, mencatat perjanjian, dan menyimpan dokumen penting. Raka menelusuri dinding. Di tengah ruangan ada meja besar penuh goresan pisau kecil dan tinta yang mengering. Sementara lemari kayu di dinding seolah menyimpan cerita yang tak pernah diungkap. Siti berhenti di depan sebuah lemari yang pintunya tidak tertutup rapat. Haji, apa lemari ini pernah dibuka? Jarang sekali. Kebanyakan orang takut merusak isinya. Lagi pula, sebagian besar raknya kosong. Raka mendekat dan menarik nafas panjang sebelum membuka lemari itu sepenuhnya. Di dalamnya ada rak-rak tua, beberapa kosong, beberapa berisi kain pembungkus yang sudah rapuh. Tak ada tanda-tanda arsip penting. Siti menghela napas kecewa. Mungkin gulungan kertas semalam hanya kebetulan. Namun Raka memperhatikan sesuatu. Di bagian belakang rak, ada celah kecil. Siti, bantu pegang lampunya. Ia meraba celah itu, dan ternyata struktur kayunya terasa aneh. Ini bukan bagian asli lemari. Ada panel tersembunyi di sini. Siti menatap Raka dengan mata membesar. Apa kamu serius? Dengan sedikit dorongan, panel itu bergerak. Bunyi gesekan kayu tua terdengar, mengungkap ruang sempit sebesar kotak. Dan di dalamnya, terbaring 3 gulungan kertas, dibungkus kain tua berwarna coklat. Haji Karim terdiam sejenak. Astagfirullah, ini mungkin bagian dari arsip yang hilang. Raka mengeluarkannya satu persatu, memeriksa dengan hati-hati. Tinta pada kain bungkusnya masih terlihat jelas, menunjukkan tulisan Tionghoa kuno dan huruf Latin campuran Melayu. Siti hampir tak bernafas. Raka, kita harus buka. Raka mengangguk pelan, lalu mulai membuka gulungan pertama. Kertasnya rapuh, tetapi isinya masih bisa dibaca. Ada tabel-tabel perdagangan, daftar komoditas, nama-nama pedagang, dan di bagian bawah terdapat tanda tangan Kapiten Siong. Tapi, ini bukan sekadar laporan perdagangan, kata Raka perlahan. Ada catatan kaki. Tulisannya, ini tidak adil untuk rakyat pesisir. Pajak baru akan merusak kehidupan warga Betawi dan Tionghoa. Siti membaca lebih dekat. Kapiten jelas menolak kebijakan itu. Arsip ini bukti bahwa ia memperjuangkan rakyat dari balik meja kekuasaan. Haji Karim membuka gulungan kedua. Kali ini isinya lebih sensitif. Daftar nama pejabat kolonial, beberapa diberi tanda merah. Di samping nama-nama itu ada catatan, korup, menekan rakyat, mengambil keuntungan pribadi. Ini, Raka menelan ludah. Ini bisa membuat kekuasaan kolonial goyah jika dibocorkan pada masa itu. Dan kalau Belanda tahu kapiten menulis ini,
tambah Siti, maka seluruh keluarganya bisa dalam bahaya. Gulungan ketiga jauh lebih mengejutkan. Dokumen itu berisi sketsa jalur penyelundupan senjata dari pedagang luar negeri, jalur yang bisa digunakan siapa saja yang ingin melawan penjajah. Siti menatap Raka dengan penuh emosi. Kamu sadar, kan? Jika ini benar, berarti Kapiten Siong diam-diam membantu perlawanan rakyat. Mungkin bukan langsung ke Pitung, tapi pada pergerakan yang sejalan dengannya. Raka tersenyum samar, mata berbinar. Ini mengubah semua yang kita tahu. Sejarah tidak hitam putih. Kapiten Cina bukan sekadar pejabat kolonial, ia pemain kunci dalam sejarah perjuangan Betawi. Mereka terus membaca dokumen itu hingga siang. Suasana ruangan menjadi penuh ketegangan dan rasa kagum. Seolah mereka sedang membuka pintu ke masa lalu yang selama ini terkunci rapat. Haji Karim duduk bersandar. Kalian telah membuktikan sesuatu yang kami, orang-orang tua di Marunda, hanya dengar dari cerita. Sekarang dunia bisa melihatnya. Siti berkata pelan, kita harus melindungi dokumen ini. Dan kita harus ceritakan kepada masyarakat. Raka mengangguk mantap. Ini bukan hanya penemuan sejarah. Ini penghubung antara dua tokoh yang selama ini dianggap berjalan terpisah. Pitung dan Kapiten Cina, dua jalan berbeda, tapi satu tujuan. Mereka bertiga menatap lembar-lembar arsip yang terbentang. Hari itu, di rumah tua yang sunyi, mereka menyadari bahwa kisah Marunda jauh lebih dalam dari yang pernah mereka bayangkan. Dan misterinya belum selesai. Jejak terakhir Kapiten warisan Pitung yang tak pernah padam. Siang berubah menjadi sore. Warna jingga keemasan mulai menimpa halaman rumah Kapiten Cina, menciptakan bayangan panjang dari pilar-pilar kayu tua. Raka, Siti, dan Haji Karim masih berada di dalam rumah, dikelilingi dokumen berusia lebih dari 100 tahun. Arsip itu terbentang di lantai, seolah menghadirkan kembali detak kehidupan masa kolonial yang menegangkan. Raka menutup salah satu gulungan terakhir yang mereka temukan. Ini seperti membaca pesan dari seseorang yang tahu hidupnya diawasi, katanya pelan. Kapiten Siong pasti hidup dalam tekanan besar. Siti duduk bersila sambil memandangi halaman kosong di akhir catatan kapiten. Yang aneh, tidak ada dokumen yang menjelaskan bagaimana dia menghilang. Hanya catatan terakhir tanggal beberapa minggu sebelum jejaknya lenyap. Haji Karim memejamkan mata sejenak. Dalam cerita masyarakat Marunda, Kapiten Siong tak pernah benar-benar hilang. Ia menghilang dari catatan kolonial, ya, tapi orang-orang sini percaya ia melarikan diri demi melindungi dokumen-dokumen itu. Lalu ia membuka mata dan menatap Raka. Termasuk jalur yang menghubungkannya dengan dunia Pitung. Siti menoleh cepat. Apa benar, Haji Karim mengangkat tangan. Tak ada bukti tertulis. Tapi banyak kisah lisan. Ada yang mengatakan Kapiten Siong bekerja sama secara diam-diam dengan para pemuda pesisir, termasuk mereka yang bersimpati pada Pitung. Ia memberi informasi tentang pergerakan pasukan, kebijakan baru, dan rencana penangkapan tokoh-tokoh rakyat. Raka tertegun. Jika ini benar, maka kapiten bukan hanya pemimpin komunitas. Ia bagian dari jaringan perlawanan. Siti mengangguk lambat. Dan berarti Pitung tak pernah berjuang sendirian. Haji Karim tersenyum tipis. Betul. Sosok seperti Pitung memang berdiri di garis depan. Tapi selalu ada tokoh-tokoh lain yang bertarung dalam sunyi, dan kapiten adalah salah satunya. Mereka kemudian keluar ke serambi rumah. Langit semakin gelap, sementara suara ombak terdengar lebih jelas. Dari tempat itu, rumah Pitung terlihat di kejauhan, berdiri kokoh, meski sederhana, seolah menyimbolkan keberanian rakyat. Sebaliknya, rumah Kapiten Cina tampak megah tapi suram, menyimpan jejak strategi, perundingan, dan pengorbanan yang tak banyak orang tahu. Raka menyandarkan kedua tangannya pada pagar kayu. Dua rumah ini berdiri hanya beberapa langkah, tapi menyimpan dua dunia yang sangat berbeda. Siti berdiri di sebelahnya. Dan dua dunia itu bertemu dalam satu hal, keinginan untuk melindungi rakyat. Mereka kembali masuk untuk merapikan arsip-arsip itu. Raka memotret setiap halaman dengan kamera khusus agar dokumennya tidak rusak. Siti membuat catatan digital berisi ringkasan isi dokumen. Sementara Haji Karim duduk memandangi ruangan seakan menyaksikan masa lalu hidup kembali. Dulu,
kata Haji Karim dengan suara berat. Pitung dikenal sebagai pelindung rakyat kecil. Ia merampok pejabat korup dan membagi hasilnya kepada warga miskin. Tetapi banyak orang lupa bahwa para pemimpin komunitas seperti Kapiten Siong juga berjuang, meski caranya berbeda. Raka menambahkan, Pitung melawan di jalanan. Kapiten melawan di ruang perundingan. Dan keduanya meninggalkan warisan, seru Siti dengan semangat. Warisan keberanian. Mendekati malam, mereka menutup arsip-arsip itu dengan kain baru yang lebih kuat, menggantikan pembungkus lamanya yang rapuh. Raka mengusulkan untuk menyerahkan dokumen-dokumen itu ke pusat arsip sejarah atau museum, dengan syarat dilakukan secara hati-hati dan melalui proses hukum yang benar. Tapi sebelum diserahkan, kata Siti sambil menatap kamera, kita harus menyampaikan kisah ini pada publik. Agar masyarakat tahu bahwa Marunda tidak hanya menyimpan rumah Pitung, tapi juga jejak perlawanan tersembunyi dari seorang kapiten yang jarang disebut dalam sejarah. Haji Karim mengangguk bangga. Itu tugas kalian. Kalian yang membuka kembali cerita lama ini. Kalian yang membuat generasi sekarang melihat betapa kompleks dan indahnya sejarah Betawi. Ketika malam benar-benar turun, mereka keluar dari rumah. Cahaya lampu jalan memantul pada permukaan laut yang tenang. Raka berdiri di antara dua rumah bersejarah itu, memandangi keduanya secara bergantian. Dua kisah, katanya lirih. Dua nasib berbeda. Tapi satu tanah yang menyatukan. Siti menutup kameranya dan berdiri di sampingnya. Dan berkat arsip ini, kita tahu bahwa perlawanan rakyat Betawi tidak dimulai di satu tempat atau satu tokoh. Tapi dari banyak hati yang berani. Raka menatapnya sambil tersenyum. Dan salah satu dari mereka adalah Kapiten Cina yang kisahnya hampir dilupakan. Tidak lagi, jawab Siti mantap. Haji Karim menepuk bahu Raka. Sejarah memang tidak pernah mati, Nak. Ia hanya menunggu orang-orang yang mau mendengarkan. Dengan langkah perlahan, mereka bertiga meninggalkan halaman rumah Kapiten Cina. Dua rumah itu kini berdiri dalam keheningan malam, seperti dua saksi abadi dari masa lalu yang terhubung oleh keberanian dan keadilan. Angin membawa aroma laut melintas, seolah menyampaikan pesan terakhir dari Kapiten Siong dan si Pitung. Bahwa keadilan tak pernah padam, selama masih ada orang yang berani memperjuangkannya. Rumah Kapiten Cina, yang dalam kisah ini menjadi panggung perjalanan Pitung kecil hingga dewasa, bukan hanya bangunan tua yang berdiri memandang zaman. Ia adalah cermin dari getir, harapan, perlawanan, dan jati diri masyarakat Betawi yang terjepit di antara kekuasaan kolonial dan hiruk-pikuk Batavia lama. Melalui tokoh Lingsan, Pitung, Maksari, serta suasana kampung Marunda yang penuh dinamika, kita belajar bahwa sejarah tidak hanya dibentuk oleh para penguasa, tetapi juga oleh rakyat kecil yang berani bermimpi dan melawan. Kini, rumah itu berdiri sebagai saksi bisu, namun kisah yang pernah hidup di dalamnya akan terus bergaung selama kita mau mendengarnya, mengingatnya, dan mewariskannya.